Salam jumpa Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa dalam Sapaan Gembala dengan saya, Pendeta Novita. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi makan ke sebuah restoran. Ketika di restoran itu memberikan satu bungkusan kue kecil yang di dalam bungkusannya juga ada kata-kata mutiara atau kata-kata yang memotivasi. Istilah zaman sekarang ada quote-nya. Nah, setelah makan, saya buka bungkusan kue tersebut, kuenya saya makan, lalu kata-katanya saya baca. Kata-kata yang saya dapatkan adalah seperti ini, saya bacakan. Lihatlah kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Lihatlah kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Sangat menginspirasi bukan? Sangat memotivasi bahwa kegagalan yang kita alami lihatlah sebagai batu loncatan. Ada kesuksesan lain yang lebih besar yang menanti kita. Tapi buat saya kata-kata ini menjadi mengkhawatirkan. Mengapa? Karena saat saya memperoleh kata-kata ini, saya merasa bahwa tidak ada pengalaman atau hal-hal kegagalan yang sedang atau baru saja saya hadapi. Tidak ada kegagalan dalam hidup saya karena Tuhan menetapkan segala sesuatunya menjadi baik. Jadi mendapatkan kata-kata ini saya merasa kayaknya nggak ada yang gagal, semuanya baik-baik. Tapi kenapa quote-nya seperti ini ya? Sampai di situ akhirnya pikiran saya berlanjut, yaitu apakah jangan-jangan kata-kata ini adalah kata-kata yang sedang Tuhan siapkan? Tuhan tunjukkan supaya ketika di depan ada kegagalan, saya sudah siap. Jangan-jangan sebentar lagi saya akan menghadapi kegagalan. Wah, itu pikiran-pikiran yang sempat datang kepada saya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari pernah mengalami itu? Pernah mengalami kekhawatiran atau kecemasan tentang sesuatu yang tidak terjadi atau bahkan belum terjadi, tapi malah kepikiran. Menghayati apa yang saya alami pada waktu itu membuat saya ingat satu buah ayat yang betul-betul meneguhkan kemudian, yaitu dari Filipi pasalnya yang keempat ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata-kata ini menjadi pengingat buat saya. Oke, bisa ada kegagalan yang mungkin akan saya alami ke depan. Bisa jadi ada kesalahan, ada kekurangan yang akan terjadi pada saya ke depan. Tapi juga ayat Alkitab mengingatkan bahwa segala hal berarti segala peristiwa, yaitu semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang indah, termasuk pengalaman-pengalaman yang menakutkan, pengalaman-pengalaman yang mencemaskan, pengalaman-pengalaman yang membuat kecil hati, pengalaman-pengalaman atau pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi tidak tenang, bahwa semua hal dalam hidup kita sebagai manusia dapat kita tanggung. Dapat kita tanggung di mana? Di dalam Tuhan, di dalam Dia. Maka kekuatan untuk menghadapi semua pengalaman dan peristiwa dalam hidup kita diberikan oleh Tuhan. Dan karenanya saya kemudian merenungkan, bahkan sampai kepada mensyukuri betapa kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang punya kuasa untuk menolong dan menyertai kita. Betapa kita punya Tuhan yang mengampuni kita dan menebus dosa-dosa kita. Tuhan yang mau mengangkat kita saat kita jatuh. Tuhan yang menemani kita, Tuhan yang mau mendengar isi hati dan pikiran kita.
Tuhan yang tahu semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kita. Dan Tuhan itu adalah Tuhan, Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kepadamu, kepada kita semua. Jadi bisa saja dalam pengalaman kita ke depan ada kegagalan, ada ketakutan, ada pikiran-pikiran atau persoalan yang sulit untuk kita hadapi, ada peristiwa-peristiwa yang mungkin menyedihkan, ada hal-hal yang tidak kita sukai. Mari mengingat kita punya Tuhan yang baik, dan segala hal, semua hal, segala apa yang ada di depan kita, sebagaimana apa yang sudah kita lalui dan saat ini kita hadapi, dapat kita tanggung, dapat kita pikul, dapat kita tempuh, dapat kita atasi. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semoga hari ini dan hari-hari ke depan ada semakin banyak penyerahan diri yang kita dapat lakukan dalam hidup ini kepada Tuhan saat menghadapi pengalaman apapun yang bisa terjadi bagi kita. Tuhan itu baik. Mari kini kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami pada saat ini percaya dan yakin bahwa Engkau mendengar doa kami dimanapun kami berada. Biarlah hari ini kami menjadi umat-Mu yang mengingat kekuatan-Mu dan berserah kepada Engkau. Biarlah kami menjadi siap menghadapi hari ini dan hari-hari ke depan dengan semua pengalaman dan peristiwa yang mungkin terjadi dan tidak kami sukai. Dengan semua hal yang mungkin membuat kami takut, cemas, atau pengalaman-pengalaman yang membuat kami gagal. Tuhan, biarlah kami siap menghadapi segala hal, karena Engkau juga menyediakan kekuatan yang cukup dan bahkan berlebih bagi kami untuk menghadapi segala hal. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan hari ini, semoga ada banyak hal baik yang dapat kita alami dan menjadi semakin baik karena kita menghayati ada Tuhan di dalamnya. Salam 3S dari saya, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.